Halo teman-teman, saya Mangantara dan kali ini saya menunjukkan ke teman-teman gimana caranya mengedit video praktik mengajar PPL di PPG ya dengan gampang dengan aplikasi gratis tanpa bajakan lagi. Dan fitur pada aplikasi gratis ini juga lumayan bagus. Ya, ini teman-teman, kita menggunakan aplikasi CapCut ya, aplikasi CapCut ya. Kalau teman-teman baru menginstal aplikasi CapCut-nya, di awal akan ditunjukkan seperti ini. Apakah laptopnya mumpuni apa enggak ya? Kayak gini ya. Laptop saya bisa menjalankan aplikasi ini dengan lancar gitu. Jadi teman-teman coba dulu install aplikasinya, gimana tampilan awalnya, apakah komputernya atau laptopnya. Ini laptop ya, tapi layarnya pakai yang gede. Apakah laptopnya itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Kita ketika ngeditnya itu langsung confirm. Di aplikasi ini saya udah login. Ini login. Teman-teman juga nggak perlu login juga bisa. Nah, untuk pertama kali teman-teman create project atau membuat project ya, teman-teman sediakan dulu file-file videonya. Ada di sini muncul ya. Kita tarik dulu ke layar yang ini, yang lebih gede. Atau enggak, saya langsung mungkin rekam layar aja ya, biar lebih bagus. Ya, yang pertama kali teman-teman lakukan adalah mengimport videonya teman-teman ke dalam aplikasi CapCut ini, yaitu dengan cara mengeklik import yang di sini ya. Nah, di sini klik, lalu cari video yang teman-teman sudah rekam di kelas ya. Dan kalau punya dua kamera gitu misalnya, masukkan ke dua videonya gitu ya. Dan sekarang saya akan menunjukkan untuk satu kamera aja dulu, karena saya belum punya rekaman untuk dua kameranya atau multicamnya. Dan ini pun adalah video ketika saya membuat tugas webinar ya. Buka videonya. Nah, di sini teman-teman bisa preview langsung ya dengan klik ini. Ya, selamat pagi anak-anak. Maka videonya akan langsung terputar ya. Lalu setelah ini teman-teman seret videonya ke bagian timeline-nya sini ya. Seret. Nah, disinilah teman-teman nanti bekerja di bagian timeline ini. Timeline ini bisa di zoom atau diperbesar dengan mengeklik ini yang ada di sebelah kanan. Nah, ya lebih detail pekerjaannya sampai mana mau dipotong, mau disambung gitu ya. Nah, hal yang pertama yang mungkin teman-teman bisa pelajari adalah memotong videonya ya. Potong videonya misalnya awalnya belum siap, baru di sini misalnya siap gitu ya. Baru di bagian sini misalnya siap. Teman-teman potong videonya di bagian sini. Gimana caranya? Dengan klik ini split ya, atau di sini kelihatan Ctrl B gitu ya. Kalau pencet ini langsung terpotong, namun tidak terhapus, cuma terpotong menjadi dua bagian saja. Nah, kalau pengen hapus, klik bagian yang pengen dihapus dulu, lalu tekan delete ya gitu. Nah misalnya ketika teman-teman ingin memotong di bagian di tengah-tengahnya gitu ya, bagian ini nggak pengen gitu misalkan, klik split lagi, mau sampai mana dipotong, geser, klik split lagi, lalu pilih yang tidak diinginkan videonya, bagiannya, lalu delete. Nah gitu, itu motong di tengah-tengahnya. Lalu itu udah. Ketika kita ingin menyambungkan misalnya kan, ada beberapa video misalnya kan, misalnya ini lagi saya tarik menyambungkan video, set. Nah ini tersambung jadinya teman-teman. Itu menyambungkan. Kalau untuk dua kamera nanti saya akan buatkan video lagi, karena dengan aplikasi CapCut ini tidak perlu menggeser-geser lagi, tinggal sekali klik ya,
Tinggal sekali klik, contohnya gini ya. Anggap ini kamera 1, yang di bawahnya kamera 2. Dan ini kan tidak barengan ya. Kalau kita kecilin misalnya gambarnya yang lagi satu. Ini adalah bagian dalam Nah, itu tidak barengan videonya. Biar barengan, blok keduanya, lalu klik kanan, lalu cari ini, sync video and audio, sinkronkan. Maka ini akan otomatis digeser. Nah, disesuaikan ya. Videonya akan sama. Anggap aja ini kamera 2, ini kamera 1 gitu ya. Kalau ingin menampilkan kamera 1, tinggal potong bagiannya yang ingin kita hapus. Potong-potong gitu ya. Nah, video di sini akan diem gitu. Nah, itu udah. Mungkin nanti di video selanjutnya yang lebih detail ya. Nah, selanjutnya memasukkan teks. Memasukkan teks misalnya doa, persepsi, kegiatan inti, pendahuluan kayak gitu ya. Penutup kayak gitu. Nah, caranya menambahkan teks, cari bagian teks di sini di kiri atas. Teman-teman bisa nyari templatenya atau teman-teman manual ya di add text ini ya. Coba saya cari yang ini, tambahkan, maka di sini akan muncul. Kita perbesar dulu ya. Besar dulu. Nah, bagian ini adalah teksnya gitu ya, atau title-nya. Nah, teman-teman ketika klik ini, maka ini akan ada titik 4 kayak gini dan bisa digeser. Nah, teman-teman mau di kanan, mau di kiri, itu terserah teman-teman. Nah, lalu kalau ini kan tiba-tiba muncul ya. Tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang tanpa animasi. Nah, gimana caranya biar ada animasi? Klik ini, teksnya cari animasi di sebelah kanan. Nah, di sini di bagian efek-efeknya ya. Cari yang in itu artinya animasi di awal pada saat masuk ya. Contohnya pilih ini, klik aja ini. Nah, udah langsung masuk ya. Ini langsung masuk. Nah, itu dia. Bisa dipanjangin animasinya gitu ya. Dipanjangin animasinya gimana caranya? Oh, ini dia, durasinya. Nah, gitu. Di bagian sini. Dan di akhir ini belum ya. Di bagian waktu out-nya belum, kita cari out. Pilih yang ini juga misalnya kan. Klik. Nah, bisa dipanjangin juga animasinya. Yang bagian out. Oh, ini bagian outnya ya di kanan ternyata. Nah, gitu. Udah, tinggal lanjutin lagi. Kalau ini misalnya anggap ini doa ya. Kita ketik doa. Nah, kalau udah tinggal bikin yang lainnya, sisanya. Nah, kalau bikin sisanya itu lebih gampang lagi. Tinggal duplikat yang ini ya. Duplikat gimana caranya? Boleh klik kanan, copy, paste gitu ya. Atau tahan tombol Alt. Tahan tombol Alt lalu ini tarik. Nah, udah jadi 2 dia. Nah, klik ini edit. Misalnya persepsi. Gitu ya. Geser gitu. Efeknya udah otomatis karena ini yang diduplikat tadi, cuma diganti tulisannya aja gitu. Lalu geser lagi, misalnya kegiatan apa sekarang, itu disesuaikan dengan modul ajarnya. Misalnya kegiatan inti atau menonton video dan apapun itu ya, sesuai dengan ininya. Seperti itu. Nah, itu udah. Mungkin kalau pengen nambahin gambar ya tinggal kembali ke bagian import yang di kiri atas ini, lalu pilih import ya. Cari gambar yang sesuai, misalnya gambar apa misalnya gitu ya. Nah, setelah ini kalau misalnya teman-teman udah selesai ngeditnya,
semuanya udah ditambahkan animasi, efek gitu ya. Dan ada juga sebelum ekspor ya, sebelum mengakhiri, ada beberapa teman-teman yang pengen videonya di zoom, di bagian tertentu di zoom. Nah, misalnya di sini. Nah, ketika bagian sini pengen di zoom videonya, langsung teman-teman pilih split, potong sampai mana pengen di zoom, sampai sini misalnya, potong lagi. Nah, klik bagian ini lalu tinggal zoom. Nah, di bagian sini, atau tinggal tarik aja. Nah, tinggal geser. Nah, ketika di bagian sini maka otomatis akan ngezoom. Ini Nah, adalah gitu deh. bagian dalam bagian sini. Nah, gitu. Udah. Nah, segitu aja dulu buat teman-teman yang ingin mengedit video PPL-nya yang dengan sederhana. Lalu yang terakhir adalah bagian ekspor ya. Ini biar jadi video seutuhnya. Saya pendekin dulu biar tidak lama ekspornya ya. Ini contoh aja. Nah, untuk ekspornya nanti ini lama atau durasi ekspornya ini tergantung laptopnya teman-teman ya. Tergantung laptopnya teman-teman kenceng atau enggak gitu ya. Nah, ini namanya langsung yang kedua export to, di mana pengen disimpan. Pengennya misalnya di dokumen atau di mana ya, di musik atau di video saja ya, di video. Pilih foldernya. Lalu untuk yang di sini resolusinya, kalau misalnya teman-teman laptopnya kurang kenceng, pilih yang lebih rendah resolusinya gitu ya. Itu tergantung juga aturannya, diupload minimal 480 ya boleh, kalau minimal 480. Kalau minimal 720p ya jangan 480 dipilih ya. Itu misalnya saya milih misalnya 720. Langsung saja ekspor. Nah, ini sesuai dengan disesuaikan, ini tergantung laptopnya teman-teman ya. Kecepatan ini tergantung laptopnya teman-teman gitu. Ya, selamat pagi anak-anak. Nah, dan ini udah selesai, tinggal teman-teman buka foldernya ya. Buka foldernya di sini, folder hasil eksporannya. Nah, di sini muncul. Ini dia. Kita coba buka dulu ya. Ya, selamat pagi anak-anak. Nah, ini dia. Kita coba lihat bagian teksnya tadi. Nah, ini udah muncul. Teman-teman, coba lihat sekarang ya. Set. Nah, Udah muncul di bagian ngezoomnya, coba lihat lagi. Oh, ternyata saya potong bagian ngezoomnya. Oh, udah ada ini ada. Ini dia. ini Nah, itu dia. adalah bagian Nah, kalau resolusinya semakin kecil maka videonya akan semakin gini ya, semakin jelek resolusinya gitu, kualitasnya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ya teman-teman, begitulah cara mengedit video pembelajaran PPL untuk PPG-nya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar.